Oke, nama saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 3 ya, mengenai partikel-partikel teman-teman nanti di bawah ini. Oke, saya sudah berbagi layar dengan Anda. Sudah ada sekitar berapa orang ini? Ya, lumayan banyak yang bergabung kelas kita malam hari ini. Silakan diperhatikan teman-teman, tentu layar saya sudah muncul. Kemudian kita akan masuk ke pembelajaran yang namanya adalah partikel keterangan. Ini ya, judulnya adalah partikel keterangan. Partikel keterangan itu nanti ada sekitar 4 ya, Rubun. Ada E, kemudian ESO, row bawah, dan row samping. Dari keempatnya ini, dia memiliki arti masing-masing. Jadi artinya macam-macam di setiap partikel tersebut. Nanti tergantung daripada diikuti oleh kalimat apa. Seperti itu ya. Kita akan coba masuk dulu ke partikel keterangan yang pertama, bunyinya adalah E. Ini ya. Untuk E, itu artinya ada 4. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan partikel E pada suatu kalimat, kayak gitu, maka dia artinya ada 4. Apa aja, Sam? Artinya yang pertama adalah di, kemudian ke, kemudian per, kemudian yang terakhir adalah pada. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, itu artinya apa? Itu artinya adalah di, ke, per, pada. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk dia artinya ada 4. Bisa berarti di, ke, per, atau pada. Penggunaannya gimana, Sam? Jadi penggunaannya adalah untuk yang berarti di, ini ya teman-teman, berarti di menunjukkan tempat. Ya, misalkan di toilet. Nah, itu kan berarti menunjukkan tempat. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang berarti ke, berarti menunjukkan tujuan tempat. Berarti ke pasar, ke rumah, ke sekolah. Itu kan menunjukkan tujuan suatu tempat. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang berarti per. Biasanya menunjukkan persatuan. Ya gitu ya. Persatuan. Misalkan per kilo. Ya, kemudian ada lagi yang diartikan pada. Ini menempel pada waktu. Ya, Robun. Misalkan eh, pada jam 1 seperti itu. Jadi nanti menempel E-nya itu pada keterangan jam atau pada keterangan waktu. Maka diartikannya pada. Seperti itu ya. Kita coba masuk ke contoh kalimatnya ya Robun ini. Saya akan coba bacakan salah satu sini contohnya. 우리는 저녁 5시에 만나요. Uri는. Nah, ini kan berarti partikel subjek. Otomatis subjeknya adalah uri. Uri itu apa, Sam? Uri adalah kita. Oke. Kita, kemudian setelah subjek diartikan, teman-teman ke belakang. Manayo, dari kata manada, berubah menjadi manayo dalam bentuk informal. Artinya adalah bertemu. Seperti ini. Kita bertemu, kemudian ada partikel ya. Ini kita nanti artikan titik-titik dulu. Oke, titik-titik-titik. Kemudian dasotsi. Ini Rebun. Ada kata-kata dasot, itu artinya berapa dasot? Bilangan asal 5. Korea. 5. Betul. Dasot adalah 5. Kemudian si, satuan jam. Satuan Masih jam. ingat ya? Betul. Ini ya. Dasotsi jam 5. Kemudian jonyok. Jonyok itu apa? Keterangan Malam. malam, Malam. sore, atau ya itu keterangannya pokoknya eh, jonyok itu artinya adalah malam ya seperti itu. Kemudian sudah ya, sudah selesai. Sini itunya habis. Nah, ini kan ada partikel Ini belum kita artikan tadi, masih kita buat titik-titik. Kira-kira kalau diikuti dengan jam seperti ini, partikel diartikan apa? Bisa Pada. di, ke, per, Pada. pada. Jawabannya adalah yang pada. Benar ya tadi, betul. Jongdaben adalah pada. Jadi di sini diartikannya adalah pada. Seperti ini. Jadi untuk tadi kan artinya ada 4 ya. Bisa berarti di, ke, per, ataupun pada. Mengikuti daripada nanti kalimat belakangnya. Seperti itu. Tadi kan ada tuh ya. Maknanya kalau diikuti oleh waktu ya berarti diartikan pada. Ini ya urinen kita mana yuk bertemu pada dasotsi berarti jam 5. Jonyok itu artinya adalah sore mungkin ya seperti itu. Bukan malam tapi dia masih sore ya Robert. Sore. Harusnya jangan jam 5 sih kalau kalau apa jonyok itu. Jonyok tuh keterangannya sudah dari jam 7 ke atas ya Robert. 7, 8, 9. Keterangannya sudah malam. Seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu kebalik Pengertian. enggak sih? Jam 5 apa 5 jam itu?
Oh iya benar, harusnya jam 5 ya, jam dulu. Iya. Iya iya benar. Seperti ini. Pada jam 5. Benar. Ya, terima kasih ya Mas Tahir koreksinya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penggunaannya. Nah, ini tugas Anda. Sekarang coba artikan ketiga contoh ini ya. Saya akan coba kasih clue yang pertama, juse. Ini ada kata-kata juse ya. Juse artinya itu jus. Oke. Juse artinya jus. Kemudian han byong. Kemarin Anda udah belajar ya. Han itu angka, byong itu adalah satuan. Kemudian olma. Olma yeyo itu menanyakan berapa harga, teman-teman. Audionya tolong dimatikan dulu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi olma itu maknanya adalah berapa harga. Oke, kemudian sini ada lagi poin nomor 3. Omoni. Omoninen ya. Omoni itu apa? Omoni ibu, teman-teman. Oke, jadi ibu. Mail setiap hari. Sijang. Sijang apa sijang? Kemarin sudah saya sampaikan kayaknya deh sijang itu. Sijang artinya pasar ya. Kemudian gayo dari kata gada artinya apa? Artinya pergi. Silakan coba teman-teman artikan ini poin nomor 2, 3 dan yang terakhir. Odie sarayo. Odi artinya itu mana? Menanyakan lokasi. Oke, kemudian sarayo dari kata salda artinya tinggal. Silakan coba diartikan, waktunya saya beri Anda 3 menit mulai dari sekarang ya Robun. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Saya mulai dari Mas Irfan dulu. Dibantu baca yang ini kalimat Koreanya, Mas Irfan. 이주선 할병에 이주선은 할병에 Olma 얼마예요? ini harusnya pakainya apa tulisannya ya Robun? Olma harusnya seperti ini ya. Kayak gini ya. Olma yeyo seperti ini. Iya betul. Kalau kita artikan gimana dari subjek dulu berarti? Jus. Terus? Terus Ada kata tunjuk. ini. Ada kata tunjuk ini berarti? Jus ini. Iya, Ya kan? kemudian Berapa harga per botol? Ya Mas. Iya betul. Per botolnya. Kayak gini ya teman-teman untuk jawabannya. Terima kasih Mas Irfan. Jadi kita bantu baca lagi. 이 주스는 한 병에 얼마예요? Kayak gitu ya. Subjeknya adalah jusu. Jus itu artinya jus. Jus ini ada kata tunjuk. Oke. Jus ini berapa harga? Olmayeyo itu artinya berapa harga, menanyakan nilai suatu ini ya, barang. Jadi berapa harga jus ini per botolnya? Ini kan dilanjutkan adalah hanbyongnya. Oke. Per hanbyong, satu botol atau per botol atau per satu botol juga boleh, sama aja. Ya. Jadi ijusunen hanbyongnya olmayo. Jus ini berapa harga per botolnya? Seperti itu artinya. Ada yang jawabannya berbeda ya Rubun? Boleh disampaikan? Oke, tidak ada ya. Berarti semuanya jawabannya betul. Kemudian selanjutnya Kak Ria ya. Nomor 3 Kak Ria dibantu baca. Sam, kalau berapakah Sam? Gimana Sam? Berapakah? Iya kan apakah harga? Kan ya? Iya ya. Iya, di sini berapakah harga? Iya. Oh iya, bisa. Bisa sama aja sih. Ya. Sama aja. Yang penting kalimatnya bentuk tanya gitu ya. Iya. Yang penting kalimatnya bentuk tanya. Iya. Kemudian Kak Ria, silakan dibantu baca Kak Ria yang ini. 어머니는 매일 시장에 가요? Oke, betul. Kira-kira kalau diartikan gimana Kak Ria? Ibu pergi ke pasar setiap hari. Oke, benar ya. Ini kalimat bentuk positif walaupun ibu pergi, berarti diartikan apa? ke. Betul ya. Ini menunjukkan tujuan tempat, ke pasar. Kemudian mail setiap hari. Betul, seperti ini. Terima kasih Karya, jawabannya sudah betul.
Omoninen, ibu, mail setiap hari. Si jange itu artinya ke pasar, bukan di pasar ya. Gayo itu artinya pergi. Pergi di pasar, kan nggak nyambung. Pergi pada pasar, itu juga nggak nyambung. Jadi jawabannya adalah pergi ke pasar. Jadi di sini diartikan ke ya Rebun. Seperti itu. Kalau yang atas kan diartikan per ya, menyatakan satuan. Oke. Kemudian ada lagi diartikan pada, tadi menyatakan diikuti ya, diikuti keterangan waktu. Kemudian yang terakhir, saya minta tolong sama Mas Herul. Halo Mas Herul. Halo, Herul bisa halo Zen. nyalakan audionya. Oke, dibantu baca yang ini. Silakan. Audio. Oke, terus Silayo. Sarayo. Sarayo. Iya, betul. Odie Sarayo, betul. Kira-kira kalau diartikan gimana? Di mana tinggal? Anda ini Tinggal di mana? Ini kalimatnya adalah kalimat bentuk langsung. Kalimat obrolan secara langsung dua orang nih, ya Robun. Kalau saya tanya misalkan Mas Herul langsung ngomong nih, Odie Sarayo, berarti Anda itu ngobrol dengan saya itu. Jadi maksudnya itu kan Anda, ya, Andanya di sini dalam kurung ya, tersirat ya Robun, karena tidak ada kata-kata Anda nak seperti itu nggak ada ya Robun, tapi di sini langsung Odie Sarayo, kamu tinggal di mana? Anda atau kamu boleh ya. Anda saya tulis dalam kurung, kemudian Odie Sarayo dari kata salda artinya tinggal. Kemudian ada partikel di sini diartikan apa, Mas Herul? Pakainya apa? Di mana? Di di. Kemudian Odi artinya mana, menanyakan lokasi. mana? Kayak gini ya. Jadi Odie Sarayo, Anda tinggal di mana? Kayak gitu. Maknanya adalah dia kalimat nanyanya tuh langsung tinggal di mana atau kamu tinggal di mana, tapi dia nanya langsung Odie Sarayo. Kayak gitu. Jonan Brebes-Seso Samnida, saya tinggal di Brebes, atau Jonan Brebes-Seso Sarayo, seperti itu. Bisa ya? Sampai sini bisa dipahami untuk partikel ya Rebun, artinya di, ke, per, pada. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan yang merasa belum jelas, boleh disampaikan ya. Silakan. Contoh kalimat, Mas Adit. Contoh kalimat. Gimana Mas Adit? Nah, ini contoh kalimat. Saya pergi ke Pasuruan. Contoh. Ya, Gimana Mas Adit? Janan Pasuruane gasoyo. Perginya telah apa belum? Telah, ingin. Ya? Ingin, berarti gosip nanti jadinya. Berarti Jonan Pasuruane Dago Sipoyo, seperti itu. Bisa ya? Nanti kalau ingin itu ada di bawah tentang tentang tata bahasa, gosip artinya ingin, seperti itu. Untuk latihan kalimat ya kurang lebih ini kita beri contohnya aja ya teman-teman. Untuk latihannya nanti ditambah dengan yang tata bahasa, gosip, gois dan lain sebagainya. Tulis dong Mas Adit, Gimana? Mau tak tulis? Oke, si Irfan minta poin nomor 5 ya. Susah ya. Oke, sebentar ya Robin. Ini, kata tadi kalimatnya apa? Saya pergi ke Pasuruan. Iya. Berarti gimana jadinya? Ini perginya itu kalimatnya gini kali ya, enaknya telah ya. Itu tulisannya Salah itu. Bentar. Saya telah pergi Ado-ado Mas Irfan. Nah, ini nanti teman-teman kalimatnya udah terkategorinya kompleks ya. Kenapa kok kompleks? Karena di sini sudah ada akhiran-akhiran yang ditambah-tambahkan. Kalau ini kan hanya ada partikel e-nya saja fokusnya, tapi teman-teman nggak paham ini kenapa kok berubah jadi gasoyo seperti itu. Oke, kenapa kok jadi gas? Karena nanti akan ditambahkan dengan akhiran yang bentuknya lampau.
Ada as, os, dan hes 3. Ini pakainya adalah yang as karena gada ya. Gada berubah menjadi gasoyo. Artinya telah pergi. Ini kan saya telah pergi ke Pasuruan. Ya gitu kan. Berarti Pasuruane gasoyo. Untuk keterangan sayanya tidak perlu ditulis nggak apa-apa. Ya harusnya kan Tega atau Jonen ya. Misalkan Jonen kayak gini. Boleh Jonen juga. Jonen Pasuruane gasoyo. Ini boleh. Tapi biasanya nih kalau misalkan ya kita lagi ngobrol 2 orang, ya teman-teman tidak perlu. Ini berupa kalimat obrolannya ya. Dalam bentuk obrolan. Tapi kalau dalam bentuk tulisan Anda boleh menuliskan seperti ini. Jonen Tersirat Pasuruane berarti yang maksudnya. gasoyo. Ya, betul. Kalau misalkan dalam bentuk percakapan, ya bisa, tidak perlu disampaikan jonennya seperti itu. Ya gitu ya. Kan lagi ngobrol 2 orang, masa pakai jonen? Nggak usah pun nggak masalah. Wong kita ngobrol 2 orang. Masa kita ngobrol sama orang lain kan nggak mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau dalam segi tulisan, Anda boleh tuliskan seperti ini. Jonen Pasuruane gasoyo. Di sini diartikan apa berarti, Pak? Ke. Iya, betul. Menuju ke suatu lokasi. Seperti itu ya untuk contohnya. Terima kasih Mas Adit. Oke, sama-sama. Kemudian kita coba lanjutkan di poin nomor 2, teman-teman. Anda boleh perhatikan ke sini ya. Untuk poin nomor 2, kalau tadi di 1 itu bunyinya di keperpada, nomor 2 bunyinya adalah eso. Ingat-ingat ya. Ada ada eso. Berarti di keperpada. Kalau eso artinya adalah di atau dari. Saya ulangi, kalau eso artinya adalah di atau dari. Eso yang berarti di menunjukkan tempat dan aktivitas. Kemudian eso yang berarti yang menuju dari menunjukkan asal tempat seperti itu. Jadi kalau misalkan diartikan dari, maka dia berarti menunjukkan asal tempat. Contohnya gimana? Ini akan lebih mudah dipahami kalau misalkan teman-teman masuk ke contoh kalimatnya. Kita coba contohkan satu dulu. Anda perhatikan ke sini. Toso guaneso, chegel gugyong heo. Kayak gitu ya. Dosoguan eso, chegel gugyong heo. Dosoguan eso. Ini ada dosoguan. Artinya apa? Dosoguan itu artinya adalah Perpustakaan. Iya, betul. Seperti ini. Kemudian chegel. Ini berarti dari belakang ya. Sorry. Karena di sini tidak ada subjek. Berarti kita artikan dari mana? Dari belakang, teman-teman. Dari sini, dari predikatnya. Oke, gugyong hada. Gugyong hada itu maknanya adalah berkunjung, melihat-lihat. Oke, jadi kayak mengunjungi suatu tempat, kemudian kayak Anda mengamati sekitar, seperti itu. Itu namanya adalah gugyong hada. Jadi berkunjung. Nah, jadi sayanya tuliskan dalam kurung ya, mohon ditunggu. Saya kemudian berkunjung, melihat-lihat. Melihat-lihat apa? Sini ada kata-kata cegel. Cegel itu artinya apa? Buku. Buku. Kemudian ada kata-kata eso, berarti diartikan di atau dari? Di Ya, perpustakaan. ini pakainya adalah di, ya Rabun. Ya, kenapa kok di sini pakainya di, Sam? Karena di sini kalimatnya adalah masih dalam bentuk yang sekarang lah, maksudnya masih sekarang gitu loh. Kalau yang ini kalimatnya lampau, artinya telah, gitu loh. Kalau misalkan asal tempat berarti kan telah ya. Kategorinya pakainya yang dari diartikannya seperti itu. Ini nanti diartikannya dari. Kalau yang ini masih diartikan di seperti itu. Karena kalimatnya belum di situ keterangannya tidak lampau. Tidak lampau itu apa namanya? Bukan sudah berlangsung gitu loh. Jadi mungkin orangnya masih di situ seperti itu. Atau mungkin masih di hari yang sama seperti itu juga bisa ya. Jadi doso guaneso cegel gugyong heo. Saya berkunjung melihat-lihat buku di perpustakaan seperti itu. Jadi pokoknya kalau eso itu bisa diartikan di atau dari. Sebenarnya dari segi maknanya itu di dan dari itu kan hampir mirip ya kalau misalnya kita artikan sama-sama juga. Kemudian untuk yang poin nomor 2, saya minta tolong Anda coba diartikan ya. Ada kata-kata jonen nih. Jonen itu artinya apa, jonen? Tadi sudah di-spill. Jonen artinya Saya. Saya. Betul. Kemudian Indonesia ya. Kemudian wasoyo dari kata oda artinya datang. Kemudian tambahannya adalah as, os, hes artinya telah. Ya. Berubah menjadi was. Berarti kalau was itu artinya apa? Telah datang. Ya, betul. Berarti ini sayanya saya tuliskan secara langsung, tidak di dalam kurung. Karena ada kata-kata jonen. Saya, kemudian ke belakang.
Saya datang. Nah, seperti ini ya, ditulisnya tetap datang, tapi keterangannya adalah lampau. Lampau itu dalam arti apa, Sam? Dalam arti sudah berlangsung, seperti itu ya. Mungkin Anda sudah datang di Korea itu 1 bulan, atau 2 hari, atau 3 hari. Artinya sudah beda hari. Artinya kemarin lah, udah kemarin-kemarin, gitu ya. Jadi was itu keterangannya adalah lampau. Saya datang, kemudian ada kata-kata eso. Diartikan apa? Di atau dari? Diartikan Dari dari. Menyatakan asal tempat ya, Rebun. Dari mana? Indonesia. Nah, ini ya salah satunya untuk penggunaan dari, berarti diikuti dengan kata tempat. Ini kan kata tempat ya. Jadi eso yang berarti dari, ini diikuti oleh kata tempat atau dari asal tempat, seperti itu. Indonesia eso, berarti dari Indonesia. Kemudian Sijang eso, berarti dari pasar. Kemudian dari mana? Dari perpustakaan, berarti Dosoguane. So, itu juga sama, bisa diartikan dari juga ya, Robo. Kayak gitu ya. Cuma di sini keterangannya karena lampau, jadi diperjelas, maka untuk eso diartikannya adalah dari. Seperti itu. Bisa? Bisa ya. Jangan Indonesia eso wasoyo. Saya telah datang atau datang saja langsung boleh ya, Rebun. Tapi Anda harus paham bahwasanya maknanya lampau. Saya datang dari Indonesia. Jangan Indonesia eso wasoyo. Seperti itu. Kemudian untuk poin nomor 3, Anda boleh perhatikan di sini. 저는 시장에서 옷을 샀어요. 저는 tadi artinya sudah ya. 시장에서, 시장 itu apa? Tadi adalah Pasar. pasar. Kemudian ada kata-kata 옷을. Dari kata ot, artinya apa ot? Baju. Artinya baju atau pakaian. Kemudian sasoyo, dari kata sada artinya membeli, ditambah dengan akhiran as, os, dan hes. Ini pakainya yang as ya. Artinya telah. Berarti gimana kalau sasoyo artinya telah membeli. betul. Kalau kita artikan gimana? Saya telah membeli baju. beli Beli pakaian pakaian di pasar. Iya, betul. Pakaian atau baju boleh di. Oh, bukan di apa dari? Dari dong. Dari ya. Kenapa dari? Menunjukkan Tadi tempat. iya, menunjukkan tempat, betul. Jadi bukan pakai di. Tadi ada yang bilang pakai di ya. Jadi 저는 시장에서 옷을 샀어요. Saya telah membeli pakaian dari pasar. Seperti itu. Bisa ya, Robert? Bisa ya. Ini teman-teman cukup hafalin, ingat-ingat aja bahwasanya untuk eso itu artinya di atau dari. Kalau tadi di, ke, per, pada, kemudian eso di atau dari. Seperti itu kira-kira untuk penjelasan mengenai dan eso. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Boleh disampaikan? Mas Herul, kenapa angkat tangan Mas Herul? Pencet biasa saya kayaknya. Oh, oke. Ada pertanyaan Silmuniso ya? Opso? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba lanjutkan, teman-teman. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah ya, di poin nomor 3. Untuk partikel keterangan ada 4 tadi ya. Ini yang poin ketiga adalah bunyinya ro atau ro. Teman-teman ingat-ingat ro saja, tapi pakainya adalah yang ro bawah. Ini kan pakai o bawah ya. Nih, kalau ada menemukan ro bawah seperti ini dalam suatu kalimat, maka itu diartikan adalah dengan atau ke. Oke, jadi bisa diartikan dengan atau ke. Adalah penanda yang menentukan arah, peralatan, ataupun alat transportasi. Seperti itu ya. Kemudian, ro sendiri digunakan untuk suku kata yang berakhiran konsonan. Misalnya kata kerja atau kata sifatnya itu berakhiran konsonan, maka nanti teman-teman pakainya yang ero. Kayak gini ya, pakainya ero. Tapi kalau yang akhiran daripada kata kerja atau kata sifatnya vokal, maka langsung pakainya ro bawah seperti ini. Oke. Dan yang berakhiran real juga sama, realnya nanti dihilangkan ya, Rebut. Oh, sorry, yang akhiran real itu bisa langsung pakai ini. Realnya tidak dihilangkan ya. Seperti ini ya. Oke, contohnya gini, saya coba bantu baca ya untuk contohnya. Ada perhatikan ke sini, poin 1. Poin 1 adalah tulisannya, ini kan dibacanya adalah Yon Pilo. Bener nggak? Oke.
Ini kata dasarnya adalah yonpil, artinya adalah pensil. Pensil, kemudian ada kata-kata ro, berarti kan tadi ya yang atas ya Robun, dengan atau ke. Kemudian seseo, dari kata seda artinya menulis, seo artinya tolong atau lah. Di sini diartikan lah atau silahkan juga boleh ya. Seo itu maknanya banyak, bisa diartikan lah, silahkan, kemudian tolong juga bisa, ya. Ini diartikan silahkan nih, biar sama-sama ini ya. Berarti kalau kita artikan gimana? Silahkan. Menulis dengan pensil. Ya, silahkan tulis dengan. Nah ini ro bawahnya ini diartikan dengan. Bener ya, bukan ke. Kan bisa dengan atau ke. Kalau di sini kita artikan dengan. Bukan ke pensil, tapi dengan pensil. Seperti ini, Robun. Kira-kira untuk penjelasan. Jadi, yon pilo seseo. Kenapa di sini, ini kan huruf terakhirnya konsonan. Konsonan real. Kenapa kok pakainya yang ro bawah, bukan pakai ero? Ini kan ada ro bawah dan ero. Nah, ini ro ya. Harusnya kan pakainya ini. Ternyata di sini disampaikan, kalau yang akhirannya adalah real, ya konsonan real, maka pakainya tetap yang ro bawah langsung. Ini ya. Makanya ro bawah langsung dan realnya tidak dihilangkan. Bagian sini tidak dihilangkan. Jadi bacanya nanti yon pilo. Bukan yon pilro tapi yon pilo. Seseo. Tulislah, ya silahkan tulis atau tulislah, boleh sama aja. Tulislah dengan pensil. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya Robun? Bisa. Bisa ya. Baik, kalau bisa ini nomor 2. Saya rasa Anda bisa menjawab tanpa saya kasih tahu clue-nya. Ada kata-kata odi tadi di atas ada. Kemudian gayo Anda sudah paham. Kemudian poin nomor 3. Neil. Neil itu apa? Besok ya. Busan, ini nama kota di Korea. Busan. Kemudian ada kata-kata ero, berarti tadi ya. Kemudian Neryo Galgoyeyo. Ini ada tata bahasa real goyeyo di belakang ya, Anda perhatikan. Ini diartikan, ini kan ada real di bawah ya. Real ditambah dengan goyeyo, artinya akan. Oke, jadi artinya akan yang belakang ini. Akan, terus Neryo Gada, artinya adalah pergi turun atau di sini konteksnya adalah mudik. Ya, kembali ke kampung halaman atau diartikan mudik ya Robun. Seperti itu. Ini ya, Neil besok, Busan nama kota, Ero tadi di atas, kemudian Neryo Gada mudik, ya Algoyeyo akan. Jadi ini artinya pergi mudik ya Robun. Silakan Anda coba translatekan. Kemudian untuk poin nomor 4, aboji. Masih ingat aboji itu apa? Ayah. Aboji, ayah betul. Kemudian tob. Tob itu artinya adalah gergaji. Oke. Kemudian namu itu artinya pohon. Jare. Go. Oh ini jarida ya. Jare itu artinya memotong. Kemudian tata bahasa gois artinya adalah sedang. Seperti itu. Kira-kira kalau ditranslate seperti apa? Silakan coba Anda kerjakan. Saya beri waktu Anda 3 menit mulai dari sekarang ya Robun. Oke, waktunya sudah selesai Robun. Saya mulai dari Mas Ahyar. Nomor 2 dibantu baca Mas Ahyar. Odiro Gayo. Oke, Odiro Gayo. Kira-kira kalau diartikan gimana? Pergi kemana? Iya, betul. Ini ya, Anda kemudian mau Oh, Anda. pergi ke mana? Seperti ini ya. Untuk keterangan Andanya tersirat. Ya. Ini kan kalimatnya langsung nih. Kalimatnya tuh langsung. Ya. Jadi obrolannya langsung 2 orang ngobrol tetap muka secara langsung. Misalkan saya sama Mas Ahyar, saya bilang, Odiro Gayo, kamu mau pergi kemana? Seperti itu. Kayak gitu ya. Kan kalau di buku kadang kalimatnya jadi Ahyar Shinon Odiro Gayo. Seperti itu. Jadi lebih bahasanya lebih textbook. Kalau ini kalimatnya kalimat percakapan sebetulnya. Kalimat buat ngobrol secara langsung. Odiro Gayo. Nah, itu kamu pergi kemana? Kayak gitu ya. Jadi kamu atau Anda mau pergi kemana? Seperti itu ya. Bisa? Oke, bisa. Oke, kemudian yang poin nomor 3, saya minta tolong sama siapa nih? Kak Christine tadi ya. Kak Christine sudah belum? Halo Kak Christine, bisa dinyalakan audionya? Ya, sayang. Ya, dibantu baca silakan. Nair, Neide. Nairen, Terus?
busanero, Ya. neriogalgayeyo. Oke, benar. Neiren busanro nerio galgoyo. Artinya gimana? Dari subjek dulu. Berarti Besok ya, kemudian ke belakang. pergi neriogal itu apa ya? Ada algoyeyo. Berarti apa Mudik. algoyeyo? Berarti kan Pergi. Mudik. Oh, mudik. kan. Besok mudik ke Busan. Ya, ini dulu. Nerio galgoyeyo. Dari tata bahasanya dulu. Ini kan ada tata bahasa real. Di akhir nih, real. Ini di bawah kan real ya. Iya. Real goyeyo. Diartikan akan. Oke, jadi besok saya akan nerio gada. Pergi mudik ya. Besok saya akan pergi mudik atau mudik saja langsung boleh. Saya akan mudik. Kemudian ada busanero. Berarti diartikan apa? Ke. Ya, betul, diartikan ke ya. Ke Busan seperti ini. Bisa Kak Christine dengan teman-teman yang lain? Bisa ya? Iya, Ya, Anda perhatikan aja ini. Kira-kira kalimatnya seperti apa. Kalau dari subjek, Anda artikan dari sini. Ini nanti dibahas di bawah ada tentang tata bahasa yang bentuknya masa depan, artinya belum terjadi seperti itu. Ini kan kalimatnya belum terjadi ya. Besok saya akan. Kan besok, berarti belum terjadi. Saya akan mudik ke kampung ke Busan seperti itu. Kemudian terima kasih Kak Christine. Kita coba lanjut sama siapa nih enaknya nih? Mas Rosid, udah belum Mas Rosid? Nomor 4. Sudah Sam. Dibantu baca kalimatnya Mas Rosid. Abojiga, Toboro, Tobero. Tobero, Namurel, Terus? Jarego, Isoyo. Iya betul. Seperti itu ya. Abojiga, Tobero, Namuro, Jaruko, Isoyo. Kira-kira ada subjek nggak ini? Ada ya? Ayah, Subjeknya adalah? Subjeknya berarti? ayah. Ya. Ayah. Setelah itu? Ke belakang. Ini ada tata bahasa gois. Tadi apa gois? Sedang memotong. Iya, betul. Sedang. Kemudian ada kata-kata jareda. Jare diartikan Memotong. memotong. Kemudian setelah memotong, namurel. Apa itu namu? Pohon, betul. Ingat-ingat ya, ada partikel rel, berarti apa itu partikel rel? Berarti namu adalah objeknya. Kemudian setelah pohon apa? Tobro, berarti diartikan? Gergaji. Dengan Ya. Dengan gergaji. ada dengannya ya, karena di situ ada ada kalimat penghubung ro. Diartikan dengan gergaji. Seperti ini, Robun. Gergaji. Sorry. Tipe. Nah, seperti ini. Gergaji ya. Oke, terima kasih Mas Rosi. Jawabannya sudah betul. Ya, kita coba bahas ya. Sini kalimatnya adalah abojiga, tobro, namure, jarego, isoyo. Berarti gimana? Berarti dari sini. Ayah, kemudian gois, sedang, jareda, memotong, namuro. Dari kata namu artinya pohon. Kemudian ada kata ro, ini ro bawah ya, bisa diartikan dengan atau ke. Kemudian tob artinya adalah gergaji. Nah, berarti pakainya adalah yang dengan. Memotong pohon dengan gergaji. Bukan memotong pohon ke gergaji, kan nggak mungkin ya Robun. Seperti itu untuk penjelasan daripada ro bawah. Ada 3 ya, berarti baru 3 nih yang sudah kita bahas. Ada eso di ada di keperpada, kemudian eso di dari, kemudian yang ketiga ini tadi adalah ro bawah, artinya dengan atau ke. Sampai sini, kira-kira ada yang merasa pusing, mual, dan lain sebagainya, boleh disampaikan teman-teman? Saya sih pusing. Oke, Mas Irfan pusing. Nanti lebih pusing lagi ya, tambahin lagi nih terakhir sama 4. Kita masuk ke poin nomor 4. Setelah ini saya akan minta Anda untuk menghafalkan tadi 4 kata keterangan ya. Ini bunyinya adalah ro samping. Perhatikannya yang mana? Perhatikannya ini. Ini kan ada O-nya pakai O samping. Bener nggak? Ini gampang. Ya, untuk yang ro samping artinya satu. Artinya apa, Sam? Untuk. Oke, untuknya untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan.
Jadi kalau menemukan kata-kata ro samping seperti ini, ya ero atau ro penggunanya sama dengan yang atas. Kalau ro berarti kata kerja, kata sifat berakhiran konsonan, pakainya ro. Kalau yang ro samping doang seperti ini, tidak ada e-nya, berarti kata kerja, kata sifat akhirnya adalah vokal. Seperti itu ya, atau yang berakhiran real, realnya tidak dihilangkan. Sama, pakainya ro samping langsung seperti ini. Oke. Nah, ro samping artinya untuk. Saya akan coba bacakan salah satu contoh ya, Robun. Anda boleh perhatikan di sini. Ini ya, untuk nomor 1, hakyoe kungbu haro gayo. Ada subjek nggak di sini? Saya coba tanya, ada subjek nggak ya, Robun? Yang nggak ada. Tidak ada, betul ya. Jika tidak ada subjek, kita artikan dari belakang. Dari sini ya. Kalau tidak ada partikel subjek di depan, en, nen, iga, dan keso, berarti tidak ada subjeknya. Maka kita artikan dari predikat, dari belakang. Sini. Dari kata kerjanya. Predikat itu kata kerja ya. Gayo. Gayo itu artinya apa? Adalah Pergi. saya pergi. Sayanya tersirat ya, karena kalimatnya langsung. Saya pergi, kemudian gongbu haro, hakyoe gongbu haro. Nah, untuk belajar ke sekolah seperti itu ya. Jadi bisa diartikan ke sekolah dulu, baru untuk belajar. Kita enaknya gimana nih? Saya pergi ke sekolah, kemudian untuk belajar seperti ini ya. Dia tidak beraturan. Tapi untuk jadi kalimat kompleks, teman-teman artikan dari kata kerjanya dulu, kemudian ke keterangan tempatnya, baru diakhiri di sini adalah untuk belajar. Jadi keterangan untuknya terakhir. Ya gitu ya. Hakiwe gongbu haro gayo. Jadi pergi untuk belajar ke sekolah. Bisa seperti itu. Atau lebih kompleksnya adalah Anda pergi ke sekolahan untuk belajar. Jadi hakyo itu maknanya adalah tempat Anda belajar, sekolah. Ya. Misalkan Korea Mandiri hakyo eso hanggukoro gongbu hesoyo. Jadi saya telah belajar bahasa Korea di Korea Mandiri seperti itu. Nah, itu ya. Di hakyo itu maknanya adalah tempat belajar. Hakyo sekolahan di semacam tempat untuk mempelajari suatu hal kayak gitu. Kemudian gongbu hada itu artinya belajar. Ada kata-kata ro, maka artinya untuk. Begitu ya. Yang ini 2 dan 3, 4 saya minta tolong Anda untuk coba translate kan. Pertama nomor 2 Anda boleh dengarkan ya. Bab artinya nasi. Mokta itu apa mokta? Makan ya. Makan. Kemudian shiktang. Tulisannya sikdang, dibacanya siktang. Apa itu? Restoran. Kemudian ada lagi gayo artinya apa? Silakan diartikan. Kemudian poin nomor 3, bulgogi. Bulgogi itu bulgogi, daging tumis, daging bakar juga sama ya. Kemudian mandel. Bulgogi namanya. Kemudian mandelo. Dari kata mandelda artinya adalah membuat ya Robun. Silakan ditulis, ini membuat. Kemudian gogi itu artinya daging. Kemudian dari kata sada berubah menjadi sasoyo, artinya adalah telah membeli. Oke, silakan coba Gogi apa Mas Adit? Gogi tadi. Daging. Sasoyo artinya telah membeli. Kemudian poin nomor 4. Poin nomor 4 ini bunyinya adalah donel ya. Don itu dari kata don ya. Artinya uang. Kemudian sata itu di sini diartikan mengambil atau menarik ya. Kalau di sini diartikan mengambil saja ya Robun. Kemudian yogi. Yogi kata tunjuk tempat. Kemudian diikuti dengan partikel e tadi. Kemudian gaya heo. Ini saya spasi ya. Ini. Gaya heo. Yaheo itu artinya adalah harus. Ya. Jadi ya itu artinya bisa diartikan harus. Silakan coba teman-teman translatekan. Saya beri waktu Anda 5 menit ya karena tadi agak kesulitan. Mulai dari sekarang ya Rob. Nomor 2 ya, Sir. Sudah selesai. Saya minta tolong sama Mas Gali dulu untuk poin nomor 2 dibantu baca Mas Gali. Bebel magero mogero siktang
Gayo. Oke. Saya pergi Bubble. pergi makan nasi ke restoran. Saya Pergi makan nasi ke restoran. Gayo pergi. Kemudian Siktange apa? Siktang restoran. Ini kan ada Siktange. Berarti Restoran. Ke restoran. ke restoran. Kemudian ada Rosamping. Artinya apa? Rosamping untuk melakukan untuk. Ya, untuk. Kemudian Mokta apa? Mokta makan Kemudian bab apa bab? nasi. Seperti ini artinya ya. Jadi kalau dibaca gimana? Apel mau grosik tangi gayo. Berarti artinya saya Pergi ke restoran untuk makan nasi. iya betul. Sama nggak dengan jawabannya Mas Rizky? Mas Gali? Saya pergi makan nasi ke restoran. Pergi makan nasi ke restoran. Nah. Oh ini diartikan ke? Oh yang dari sini ya. Dari mana dulu ngartinya? Saya pergi makan nasi. Untuknya gimana itu? Enggak lah. Enggak ke ini. Enggak lah, ngurutinnya salah itu. Jadi kita mulainya kalau tidak ada subjek, kan ini nggak ada subjek ya. Iya. Kita artikan dari mana? Dari belakang, predikat. Kata kerjanya. Itu ada kata-kata gayo, artinya pergi. Berarti saya pergi ke restoran untuk makan. Nah, gampang kan? Tinggal dilurusin doang ke sini, tidak perlu dibulak-balik, bener nggak? Iya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rizky jawabannya. Kemudian kita lanjut ke siapa nih yang belum? Yang belum Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Poin nomor 3 dibantu baca. 불고기를 만들어 고기를 샀어요. Oke, tadi yang ini dibacanya apa? yang 만들어. Ya, bukan mandero ya. Oke, bulgogiril mandelo gogiril sasoyo. Kalau kita artikan gimana Kak Fitria? Dalam kurung saya telah membeli daging untuk membuat bulgogi atau daging bakar. Ya, benar ya. Dari belakang dulu, dari kata-kata sasoyo. Karena tidak ada subjek ya. Sasoyo artinya saya telah membeli daging kemudian daging untuk membuat betul. bulgogi. Untuk membuat. Jadi roh samping diartikan untuk ya. Mandelda membuat bulgogi. Terima kasih Kak Fitri ya. Jawabannya sudah betul. Oke, seperti itu ya Robun. Sampai sini ada yang merasa jawabannya salah untuk nomor 3. Mas Ahyar bener nggak? Mas Irfan, Mas Taprikan bener nggak jawabannya? Salah. Salahnya di mana Mas Irfan? Bener Sam. Mas Irfan salahnya di mana? Boleh disampaikan? Salahnya di daging untuk daging. Oh, Mas Irfan jawabannya gimana coba dibaca? Saya telah. Terus? Saya telah. Ini yang daging bakar itu bulgogi ya? Ya, bulgogi. Itu artikan bulgogi saja langsung nggak apa-apa. Oh, iya bingung. Jadi tidak perlu pakai daging bakar, nggak apa-apa. Dia daging bakar boleh. Maksudnya bulgogi itu kan definisinya adalah bentukannya gitu loh. Daging yang daging slice yang ditumis gitu loh. Kayak ditumis di atas apa namanya panggangan itu loh. Kayak gitu. Jadi kita tulisannya bulgogi aja langsung biar enak kan. Jadi saya telah membeli daging bakar untuk membuat bulgogi. Seperti itu ya. Iya, oke Mas Irfan. Kita coba lanjutkan ke Mas Taprikan. Halo Mas Taprikan. Iya Sam. Mas Taprikan sudah dijawab untuk poin nomor 4. Sudah Sam. Silakan dibaca. Dano. Terus? Jatero. Yogie. Yogie heyeyo. Gaya.
terus Gaya he, heyeyo. heo. Heyo. Ah, heyo. Gaya heo. Seperti itu ya. Oke, Mas Taprikan. Kalau kita artikan gimana? Berarti menjadi, Saya harus pergi terus ke tempat untuk ini mengambil ada uang. kata-kata yaheo. Yaheo artinya apa? Harus Harus. Kemudian gak ada apa? pergi Kemudian ada kata-kata yogie. Berarti ke tempat. yogie ke si. Oh, ke sini. Ini yogi kan sini. Ah, iya. Yogi, gogi, jogi. Masih ingat nggak? Yogi sini, gogi itu, jogi Oh iya, sana. maaf saya. Yogi ya berarti ke Ke sini. sini. Seperti itu ya. Saya harus pergi ke sini. Ada iro samping. Berarti diartikan apa? Untuk Ya, untuk Yorobun. Seperti ini. Kemudian cat. Cata ini artinya apa? Cata tadi adalah mengambil ya mengambil atau menarik ya. Ini diartikan mengambil deh. Kemudian don itu apa uang. don? Uang. Oh, ya, ini keterangannya uangnya umum, bisa uang kertas atau bisa uang koin. Tapi kalau untuk dongjon, ya dongjon artinya uang koin. Kalau jipe artinya uang kertas. Nanti ada di textbook ya, Robun. Textbooknya baru, jadi banyak materi-materi yang perlu teman-teman pelajari, mulai dari kosakata dan budayanya. Nah, itu ya. Ini artinya ya, Donel Chajiro Yogie Gaya Hiyo. Saya harus pergi. Apakah ini ada kalimatnya? Apakah saya harus ya? Karena ada kalimat tanya, berarti kita kalimatnya dirubah menjadi apakah saya ini ya. Apakah saya harus pergi ke sini untuk mengambil uang? Jadi dia nanya ya, Donel Chajiro Yogi Gaya yo. Apakah saya harus pergi ke sini untuk mengambil uang? Ya, seperti itu untuk penjelasannya ya. Jadi ada 4 tadi ya, Yorobun. Ada di keperpada, kemudian ada lagi eso di dari, kemudian ada lagi ro bawah dengan atau ke, kemudian yang keempat adalah ro samping artinya untuk. Sampai sini bisa dipahami untuk penjelasannya? Tadi lain kata uang apa lagi sih? Maksudnya? Jipe. Don kan uang koin. Ya, Terus satunya apa? don uang koin betul. Jipe itu uang kertas. Jipe. Iya, jipe uang kertas. Nanti ada di bawah, tenang aja untuk sesi hafalan itu sudah Oh, ada ya. buat tulis soalnya. Ya, itu untuk informasi aja betul. Oke, kemudian saya akan coba jelaskan lagi ke bawah ya, 3 ini. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk hafalan. Nah, ini ada kalimatnya adalah bentuk lampau. Bentuk lampau itu gimana sih saya maksudnya? Lampau itu artinya adalah telah berlangsung. Atau kalimatnya atau kegiatannya tersebut itu sudah dilakukan. Yang namanya lampau itu sudah. Ya, bisa diartikan gampangannya adalah sudah, seperti itu. Jadi kalimat yang akhirannya berbunyi as, os, ataupun has, itu diartikan kalimatnya lampau atau diartikan telah, bisa juga diartikan sudah. Contohnya tadi sasoyo, tadi kan di atas ada ya sasoyo, artinya apa? Telah membeli. Dari kata apa? Dari Beli. kata sada. Betul, dari kata sada ya. Kemudian di sini ya, kita coba bahas yang pertama adalah yang akhirannya asoyo dan asemnida. Ini kalau asoyo berarti akhirannya bentuk apa? Formal atau informal? Adalah Informal. ya, informal. Ingat-ingat kalau akhirannya ayo, oyo, heo itu informal. Ya, asoyo artinya informal. Kalimatnya lampau, telah. Kalau asemnida berarti gimana? Kalimatnya formal atau informal? Adalah Formal. formal. Kita coba baca ya sini. Untuk akhiran asoyo ya artinya sudah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu telah atau sudah. Ya. Digunakan untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah vokal a atau vokal o bawah. Jadi kalau menemukan kata kerja yang akhirannya adalah vokal a atau vokal o bawah, maka nanti teman-teman boleh menggunakan pakainya yang asoyo ini. Nah itu ya, pakainya yang as ya Robun. Jadi gimana? Contohnya gada. Gada ini kan kita ambil hanya ga saja ya Robun. Kita ambil ga-nya. Kemudian karena ga huruf terakhirnya adalah vokal A, maka teman-teman pakainya yang asoyo. Kalau digabung jadinya gimana di sini? Ada yang bisa bantu jawab menjadi Gasoyo. Gasoyo apa sih?
Seperti ini ya. Gasoyo. Apa yang berubah? Yang berubah adalah nanti ga-nya naik ke sini. Terus A-nya hilang satu ya. Jadi bukan ga asoyo tapi langsung gasoyo. Seperti ini jawabannya. Kemarin juga sama sih, mirip-mirip di perubahan yang bentuk I dan bentuk A seperti itu ya. Kemudian kalau yang bentuknya adalah vokal, bentuknya adalah formal, berarti gimana ya Rebun? Jadi gas, ini, semnida. Seperti itu ya. Maka perubahannya menjadi gas, seperti ini. Ya, gas semnida. Artinya sama, telah pergi. Nah, ini sama artinya telah pergi, ini juga telah pergi. Tapi kalimatnya jenisnya adalah ini informal. Kalau yang ini bentuknya adalah formal. Seperti itu ya. Bisa dipahami nggak kira-kira untuk akhiran as ini? Bisa ya? Bisa, Mas. Kalau yang berakhirannya adalah vokal O, seperti ini kan akhirnya vokal O ya Robun. Anda boleh perhatikan ya. Kalau akhirnya vokal O seperti ini, O bawah, jangan O samping. Kalau O samping nanti pakainya yang akhiran ini. Ya, pakainya yang OS. Ini kan akhirnya adalah vokal O bawah. Boda itu artinya melihat. Kita ambil hanya bo-nya saja. Kalau digabung dengan akhiran as, jadinya gimana? Menjadi boas apa jadi buas? Bosoyo. Jadi ya menjadi buas, ya Robun. Buas. Iya, betul. Seperti ini. Perubahannya seperti ini ya. Buas soyo. Seperti ini. Buas soyo. Ini ya. Apa yang berubah ya ini? Anda perhatikan. Vokal O digabung ke sini. Nah, ini kan ada vokal O dengan vokal A. Itu kan vokal rangkap. Dibacanya adalah wa. Ya. Buas soyo. Seperti itu. Bukan boa soyo tapi buas soyo. Penyebutannya begitu. Kalau yang yang formalnya gimana? Menjadi buasem nih. Semnida. Seperti ini ya. Betul. Seperti ini teman-teman untuk penjelasannya yang perubahan dari kata kerja menjadi bentuk lampau. Sampai sini bisa dipahami? Kalau kalimat tanya bisa Sam. Buat semnika gitu. Apakah pergi? Sama sih. Iya. Sama. Sama tinggal diganti akhirannya saja. Kalau yang ini pakainya nikah, ya ini nanti pakainya tinggal ganti tanda tanyanya aja. Gini ya. Oke Sam. Iya. Tapi artinya nanti berubah. Jadi gimana artinya? Kalau ini kan tadi sudah. Berarti apakah sudah Melihat. Ya sudah melihat betul seperti itu. Iya. Yang waral wasoyo seperti itu. Nah, itu ya. Apakah kamu sudah melihat nonton film itu? Apakah kamu sudah menonton film yang waral wasoyo? Seperti itu. Jadi tinggal diganti pakai kalimat tanya. Nikah akhirnya untuk kalau pengen akhirnya jadi bertanya. Seperti itu ya. Bisa ya Rebun untuk akhiran asoyo. Jadi asoyo garis besarnya adalah untuk kata kerja, kata sifat yang berakhirannya adalah vokal A dan vokal O bawah. Seperti itu. Kemudian kita coba lanjut ya di poin nomor 2. Nomor 2 ini kalimatnya adalah osoyo dan osemnida. Berarti yang os ya. Tadi kan ada as, os, dan hes. Ingat-ingat tuh. Anda ingat-ingat itu aja. As, os, hes. 3. Ya. Kalau yang os berarti digunakan untuk kata kerja, kata sifat yang berakhirannya selain dari vokal A dan vokal O. Oke, jadi kalau selain itu kategorinya apa? Bisa konsonan, bisa vokal-vokal yang lainnya selain daripada vokal A dan vokal O. Contoh, ini contohnya pakai yang konsonan ya. Mokta, kita ambil moknya saja. Kemudian karena akhirnya konsonan, maka teman-teman pakainya yang osoyo. Ini ya. Maka perubahannya menjadi gimana ya Rebun? Menjadi 먹었어요. Artinya apa? Telah makan atau sudah makan. Seperti itu. Bisa ya? Jadi mogosoyo berarti saya sudah makan ya. Kemudian untuk yang jopta itu artinya melipat ya Robun. Ya. Jopta ini artinya melipat. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat tanpa menjadi apa? Digabung dengan ini menjadi ini ya, cobos nih. Kalau diartikan apa? Saya telah
Melipat. Ini ya, jobta itu artinya melipat. Jadi kalau jobosmnida artinya saya telah melipat. Seperti itu ya Robun untuk penjelasan as, os, dan dua itu ya, baru dua. Ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum dilanjut? Boleh disampaikan ya Robun? Kalau yang Khawatirnya I ada kan belum ada paham. kan. Nggak kayak yang Yang kemarin kan mana? I ada aturannya lagi tuh yang I. Ini enggak? Yang akhirnya I gitu ya? Iya, ini enggak sama aja. Ini nggak ada sih. Yang ini nggak ada di buku referensi yang saya pakai, nggak ada sih. Oke. Seperti itu ya. Ada Itu dua as. dibacanya apa Mas Adit? Mogosoyo. Iya betul. Mogoyo. Dibacanya adalah mo. Terus gioknya ke sini jadi go. Terus siatnya ke sini jadi mogo soyo. Soyo. Nah ini dibacanya apa jadi? Cobo. 좁습니다. Jobosmnida. Betul. Artinya sudah melipat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir. Nah ini kan ada as, os, dan hes. Yang terakhir ini bunyinya adalah hes. Hes ini digunakan buat apa? Sama dengan yang sebelumnya ya, bentuk informal. Kalau untuk yang kata kerja berakhiran hada, maka kalau mau dirubah ke dalam bentuk lampau, yang artinya sudah atau telah, maka Anda perubahannya menjadi pakainya hesoyo. Ini apa? Hesoyo. Hesoyo atau hesmnida. Kalau yang informalnya hesoyo, kalau formalnya hesmnida. Seperti ini ya Robun ya. Untuk artinya sama, tidak berubah ketiganya itu. Hanya penggunaannya saja. Seperti itu ya. Contoh kalimatnya ini. Gongbuada. Ini kan tulisnya gongbuada nih Robun. Berarti kita hanya ambil gongbu ha atau gongbu saja ya, gongbu saja. Kemudian nanti hadanya dirubah menjadi hesoyo. Kalau digabung jadinya gimana? Gimana jadinya Robun? 공부했어요. Nungbuhetoyo. Seperti ini. Artinya apa? Sudah belajar. Iya, betul. Saya sudah belajar. Kalau sudah belajar saja boleh. Seperti itu ya. 공부했어요. Saya sudah belajar. 오늘은 공부했어요. Kalau sedang ya nanti ada lagi di bawah. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya. Kalau yang bawah suyong hada artinya berenang tuh. Kalau kita rubah menjadi kalimat bentuk lampau jadinya gimana? Jadi Suyong hasupnida. oke, suyong hesmnida itu yang bentuk formalnya. Kalau yang informalnya gimana? Jadi suyong hes. Soyo. 이용했어요. Ada bisa hesoyo dan bisa hes. Jadi kalau hesoyo berarti kalimatnya informal. Kalau yang hesmnida berarti kalimatnya adalah formal. Seperti itu ya. Ada apa aja tadi? Untuk partikel keterangan ada 4. Ada eso, ro bawah, dan ro samping. Kemudian ada lagi untuk kalimat bentuk lampau. Ada 3. Apa aja Sam? As, os, dan hes. Gampang nggak? Gampang ya. Saya akan beri waktu Anda sekitar 10 menit. Silakan wajib dihafalkan. Kemudian nanti saya akan coba tes. Yang belum lancar jangan keluar mic dulu, tapi yang lancar Anda boleh meninggalkan mic ya. Oke ya Rebun, saya rasa untuk hari ini materinya cukup sampai dengan as-oses ya. Besok kita lanjutkan mengenai masa sekarang, gois, seperti itu. Oke, waktunya 10 menit untuk coba Anda hafalkan mulai dari partikel keterangan ada 4, kemudian ditambah dengan yang bentuk lampau atau yang artinya sudah seperti itu. Oke, silakan dihafal.